Tuhan Yesus, seperti pujian yang telah kami panjatkan untuk-Mu, Engkau indah tiada taranya. Engkau adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat kami. Kepadamu-lah kami menyembah, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai suatu pelajaran baru, yaitu Injil Matius. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat, berikanlah mulut dan hati hamba urapan-Mu untuk dapat memberitakan agar apa yang Engkau kehendaki kami dengar hari ini dapat dilaksanakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga buka hati hamba dan jemaat-Mu agar semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami di percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, welcome to Injil Matius. Ya, kalau misalnya Injil Markus itu ada gambar sapi di sini, itu bertanda seperti Yesus adalah seorang hamba. Tapi Injil Matius, Yesus adalah keturunan dari raja, ya. Lambangnya adalah singa. Ya. Injil Matius itu agak panjang, ada 25 video, tapi nanti setelah kita selesai yang bagian pertama 12, saya akan masukkan apologetik 2 atau 3. Saya akan mulai. Jadi Injil Markus itu ditulis 20 atau 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi seorang murid Yahudi bernama Matius diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis sebuah buku. Hasil akhirnya adalah apa yang kita kenal sekarang sebagai Injil Matius. Kunci utama bagi seluruh teologi Matius adalah bahwa di dalam Yesus Kristus semua tujuan Allah terpenuhi. Jadi janji-janji Allah itu sudah dipenuhi semua di dalam Yesus Kristus. Gak usah lagi cari-cari janji Allah, semuanya sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Tentu saja ini berlaku bagi seluruh teologi perjanjian baru, tetapi ditekankan dengan cara yang luar biasa dalam Matius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, perjanjian lama itu menunjuk kepadanya. Ya, kita udah belajar ya, bayang-bayangnya itu perjanjian lama, Yesus adalah realitasnya. Hukum-hukumnya terpenuhi dalam pengajarannya. Dia adalah Israel sejati yang melaluinya rencana-rencana Allah bagi umatnya sekarang terus berlanjut. Masa depan dan tidak kurang dari masa kini harus dipahami sebagai pelaksanaan pelayanan Tuhan Yesus. Roh Kudus menggunakan Matius untuk menyelesaikan 3 tugas penting dalam penulisan Injilnya. Kalau Markus adalah sebagai menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah yang menderita, tetapi Matius ada 3 fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Injil Matius adalah jembatan yang menuntun kita keluar dari perjanjian lama dan masuk ke dalam perjanjian baru. Karena itu Matius itu ditaruh di paling depan dari Injil. Ya. Tema perjanjian lama diberikan dalam Kejadian 5 ayat 1. Inilah kisah silsilah Adam. Perjanjian lama memberikan sejarah keluarga Adam, dan itu benar-benar sejarah yang menyedihkan. Gak ada yang benar saudara ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, tetapi manusia berdosa. Dengan demikian menajiskan dan merusak gambar itu. Kemudian manusia melahirkan anak-anak menurut rupa dan gambarnya. Anak-anak ini ingin membuktikan diri mereka sebagai orang berdosa seperti orang tua mereka. Dimanapun Anda membaca perjanjian lama, Anda akan menemukan dosa, dan orang berdosa. Ya. Tetapi perjanjian baru adalah kitab silsilah dari Yesus Kristus. Yesus adalah Adam terakhir. Dan dia datang ke bumi untuk menyelamatkan generasi Adam yang dosa. Tanpa pilihan kita sendiri, kita pasti dilahirkan di dalam generasi Adam. Dan ini menjadikan kita orang berdosa.
Namun dengan pilihan iman, kita dapat dilahirkan ke dalam generasi Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Ya saudara, untuk masuk surga perlu dua hal, pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Ya, itu penting. Nah, inilah nanti akan kita banyak baca di Injil Matius, karena itu ini Injil yang penting sekali. Perjanjian Lama ada kitab janji. Ya, kalau kita mau lihat janji-janji Tuhan itu banyak di Perjanjian Lama. Ya, sedangkan Perjanjian Baru adalah kitab yang janji-janji Tuhan itu digenapi. Yang pasti ada banyak janji berharga dalam Perjanjian Baru, tetapi saya merujuk pada penekanan setiap bagian dari Alkitab. Dimulai dengan Kejadian 3:15, ya, proto-evangelium, Allah menjadikan seorang penebus dan Yesus Kristus menggenapi janji itu. Digenapi adalah salah satu kunci dalam Injil Matius yang digunakan sekitar 15 kali. Menggenapi apa yang ada di Perjanjian Lama. Jadi ini penting untuk dipelajari. Salah satu tujuan Injil ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus menggenapi janji-janji Perjanjian Lama mengenai Mesias. Kelahirannya di Bethlehem menggenapi Yesaya 7 ayat 14. Yesus dibawa ke Mesir demi keselamatan dan ini menggenapi Hosea 11 ayat 1. Ketika Yusuf dan keluarganya kembali memutuskan untuk menetapkan di Nazaret, ini menggenapi beberapa nubuat Perjanjian Lama. Matius menggunakan setidaknya 129 kutipan atau kiasan terhadap Perjanjian Lama dalam Injil ini. Ia menulis terutama untuk orang Yahudi, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus memang Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Jadi Matius itu dikhususkan untuk pembaca Yahudi. Oke, dan selain sebagai pembangun jembatan, Matius memperkenalkan seorang raja baru, ya. Karena raja yang lama itu sudah nggak ada lagi. Tidak ada satupun dari keempat Injil merupakan biografi dalam pengertian modern. Bahkan Rasul Yohanes meragukan bahwa biografi Yesus yang lengkap dapat ditulis. Ada banyak perincian tentang kehidupan Yesus di bumi yang tidak diberikan dalam Injil manapun. Masing-masing dari keempat Injil memiliki penekanannya sendiri. Kitab Matius disebut Injil Sang Raja. Kitab ini ditulis terutama untuk pembaca Yahudi. Kitab Markus adalah Injil Sang Hamba, ditulis untuk mengajar para pembaca Romawi. Lukas terutama untuk orang Yunani dan menampilkan Yesus sebagai anak manusia yang sempurna. Daya tarik Yohanes bersifat universal dan pesannya adalah inilah anak Allah. Tidak ada satupun Injil yang mampu menceritakan keseluruhan kisah sebagaimana yang Tuhan ingin kita pelajari. Namun ketika kita menyatukan keempat kisah Injil ini, saudara, luar biasa. Kita memiliki gambaran gabungan tentang pribadi dan pekerjaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, Matius itu tukang pajak. Nama aslinya dulu adalah Lewi. Dan dia itu sistematis. Ya. Karena terbiasa membuat catatan yang sistematis, maka Injil Matius memberikan kita kisah yang terorganisasi dengan indah tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, selain memperkenalkan raja baru, raja itu harus ada umatnya. Maka Matius memperkenalkan umat baru. Tentu saja umat baru ini adalah gereja. Matius adalah satu-satunya penulis Injil yang menggunakan kata gereja. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai gereja berarti perkumpulan orang yang dipanggil keluar, yang dipisahkan. Dalam Perjanjian Baru, sebagian besar kata ini merujuk pada perkumpulan orang percaya setempat. Dalam Perjanjian Lama, Israel adalah umat yang panggil Allah. Dimulai dengan panggilan Abraham. Oke. Bahkan Stefanus menyebut bangsa Israel sebagai jemaat atau perkumpulan di padang gurun. Karena mereka adalah umat yang dipanggil Allah. Namun gereja Perjanjian Baru adalah umat yang berbeda. Karena terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Nah, di sini juga digambarkan nanti dengan indah di Matius. Di gereja ini tidak ada perbedaan ras. Meskipun Matius menulis terutama untuk orang Yahudi, ya, Matius memiliki unsur universal. Ya, ada Yahudi dan non-Yahudi. Dalam buku-bukunya
yang mencakup orang Yahudi. Misalnya, para pemimpin non-Yahudi datang untuk menyembah Yesus. Orang Majus itu non-Yahudi dimasukkan ke dalam Injil Matius sebagai gambaran bahwa keselamatan Tuhan Yesus tidak hanya orang Yahudi doang, tetapi juga orang non-Yahudi. Yesus melakukan mujizat-mujizat atas orang-orang non-Yahudi, bahkan memuji mereka atas iman mereka. Ratu Sheba non-Yahudi dipuji karena kesediaannya untuk melakukan perjalanan jauh untuk mendengarkan hikmat Allah dari Salomo. Pada saat Kristus dalam pelayanan Yesus, ia beralih ke sebuah nubuat tentang orang-orang non-Yahudi. Bahkan dalam perumpamaan, Yesus menunjukkan bahwa berkat-berkat yang ditolak Israel akan dibagikan kepada orang-orang non-Yahudi. Khotbah di Bukit Zaitun menyatakan bahwa pesan itu akan pergi kepada sesama bangsa, dan amanat Tuhan di Matius 28 melibatkan pergilah ke seluruh bangsa. Ya, pada awalnya hanya ada orang-orang Yahudi yang percaya dan orang-orang Yahudi yang pindah agama di gereja. Ketika Injil sampai ke Samaria, orang-orang yang sebagian Yahudi dan sebagian non-Yahudi masuk ke dalam gereja. Ketika Petrus pergi ke rumah tangga Cornelius, orang-orang non-Yahudi diterima sepenuhnya di dalam gereja. Konferensi di Yerusalem menetapkan keputusan bahwa seorang non-Yahudi tidak harus menjadi seorang Yahudi sebelum ia menjadi seorang Kristen. Itu adalah umat baru di dalam Yesus Kristus, yaitu gereja. Namun Matius mengantisipasi semua ini. Dan ketika kitabnya dibaca oleh para anggota gereja mula-mula, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, hal itu membantu menyelesaikan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi dan menciptakan persatuan. Ya, Matius menjelaskan bahwa umat baru ini, gereja, tidak boleh mempertahankan eksklusivitas ras atau sosial. Iman kepada Yesus Kristus membuat semua orang percaya semuanya satu di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Pengalaman Matius sendiri dengan Tuhan yang dicatat dalam Matius 9 ayat 9-17, dan itu adalah contoh yang indah tentang kasih karunia Allah. Nama lama dia adalah Lewi, anak Alfeus. Matius berarti karunia Allah. Rupanya nama itu diberikan untuk memperingati pertobatannya dan panggilannya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Indah sekali ya, saudara. Nah, 4 fakta tentang Yesus Sang Raja. Ya, tadi itu adalah pendahuluan tentang Injil Matius. Sekarang 4 fakta tentang Sang Raja. Nah, saudara, kita akan mulai dengan silsilah. Matius menekankan garis keturunan rajani Yesus. Yesus adalah keturunan raja. Menelusuri garis keturunannya melalui Daud hingga Abraham. Sementara Lukas nanti menekankan keturunan biologisnya dengan menelusuri garis keturunannya hingga Adam. Anak Adam, jadi anak manusia. Saudara, jika seseorang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai raja, masyarakat langsung meminta buktinya apa? Apa latar belakangnya? Siapa yang memberi penghormatan kepadanya? Kredensial apa yang bisa dia sampaikan? Mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan penting ini, Matius membuka bukunya dengan penjelasan cermat tentang kelahiran Yesus Kristus dan peristiwa yang menyertainya. Saudara, dalam hari ini ia memaparkan 4 fakta tentang Sang Raja. 1. Yesus Kristus adalah keturunan raja. Kedua, penghormatan kepada Sang Raja. Yang ketiga, permusuhan terhadap Sang Raja. Dan yang keempat, kerendah hatian Sang Raja. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu untuk Matius 1. Ya. Jadi nanti ada 4, Yesus lahir di Bethlehem. Yang ini 1 dan 2 ya. Dan orang Majus datang menyembah Yesus di Bethlehem. Ya. Karena ada orang yang menyembah Sang Raja. Herodes kebakaran jenggot. Ya, dia takut rajanya hilang. Dia suruh pembunuhan bayi. Malaikat menyuruh Yusuf dan Maria kaburin Yesus ke Mesir. Nah, setelah Herodes mati, Yesus balik lagi. Tetapi malaikat Tuhan menyuruhnya untuk ke Nazaret sehingga Yesus tumbuh di Nazaret. Ini adalah masa kecil Yesus ya. Nah, kita baca pertama-tama
firman-Nya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jera dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Mulai raja ya sekarang ya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudara waktu itu dibuang ke Babel. Ya, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi saudara, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini adalah masa patriark. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ini adalah masanya king, raja. Semuanya raja. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ini semua adalah imam, saudara ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai semua suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, dari Abraham sampai Daud adalah 14 keturunan. Dari Daud ke Yesus Kristus, yaitu kepada Yusuf ya, adalah 14 keturunan, dan dari Jekonia sampai ke Yusuf adalah 14 keturunan. Jadi Matius menuliskan keturunan Yesus Kristus dari lini kerajaan ya. Jadi Yoram, Salomo, Rehobeam, Abijah, Asa, Yosafat, Yoram, itu semua ada raja. Jadi Yesus sah adalah keturunan dari raja. Anak Daud yang lain yang yaitu Nathan itu akan turun ada garis keturunan sampai ke Maria. Jadi Yesus juga anak Daud secara biologis. Jadi anak Daud juga secara raja ya. Karena Yusuf kan tidak melahirkan Yesus secara biologis. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi Maria adalah istri dari Yusuf, dan Yusuf itu menyandang sesuatu yang legal, yaitu raja ya.
Demikian saudara. Pertama, kelahiran Yesus Kristus. Saudara, Yesus adalah keturunan raja. Karena raja bergantung pada keturunan, penting bagi Yesus untuk menetapkan haknya atas tahta Daud. Matius memberikan keturunan manusiawinya dan juga warisan ilahinya. Keturunan manusiawinya, silsilah itu sangat penting bagi orang Yahudi. Karena tanpa silsilah mereka tidak dapat membuktikan keanggotaan suku mereka atau hak mereka atas warisan. Secara umum bahwa Matius memberikan silsilah keluarga Tuhan kita melalui ayahnya secara legal, yaitu Yusuf. Ya, Yesus adalah anak raja. Sedangkan Lukas memberikan silsilah Maria, silsilah biologis. Banyak pembaca Alkitab melewatkan daftar nama-nama kuno ini dan dalam beberapa kasus tidak dapat diucapkan. Namun saudara, daftar nama ini adalah bagian penting dari catatan Injil. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah bagian dari sejarah. Seluruh secara Yahudi mempersiapkan jalan bagi kelahirannya. Ya, Allah dalam pemeliharaannya memerintah dan mengatur untuk menggenapi tujuan besar dalam melahirkan putranya ke dalam dunia. Ya, silsilah ini juga menggambarkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Sangat tidak biasa untuk menemukan nama-nama perempuan dalam silsilah Yahudi. Namun karena mereka dan warisan berasal dari nenek moyang ya, jadi perempuan itu biasanya nggak dianggap dalam silsilah Yahudi. Namun dalam daftar ini kita menemukan referensi kepada 4 perempuan dalam sejarah Perjanjian Lama, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, dan Batsheba istri Uria. Matius memberikan ringkasan sistematis dari 3 periode sejarah Israel yang masing-masing terdiri dari 14 generasi. Nilai numerik huruf Ibrani untuk David atau Daud sama dengan 14 bantuan memori untuk membantu pembacanya mengingat daftar sulit ini. Namun ada banyak pria Yahudi yang dapat menelusuri asal-usul keluarga mereka hingga Raja Daud, dan inilah alasan kenapa warisan ilahi ini sangat penting. Keturunan ilahinya, Matius 1 ayat 16 dan 1 ayat 18 memperjelas bahwa kelahiran Yesus Kristus berbeda dengan kelahiran anak-anak Yahudi lainnya yang disebutkan dalam silsilah. Saudara, jadi ada 14 generasi dari patriark leluhur dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai Jekonia, ya, raja terakhir sebelum Israel dibuang ke dalam Babylon, dan 14 keturunan dari Jekonia ya sampai ke Yusuf, ya, termasuk periode 400 tahun, saudara. Nah, nama David ya di dalam bahasa Ibrani itu adalah ini, dan ini menunjukkan angka 14 dalam gematria. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak keturunan dari Daud. Nah, saudara, sebaliknya Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yesus dilahirkan dari ibu duniawi tanpa memerlukan ayah duniawi. Setiap anak yang lahir ke dunia adalah ciptaan yang benar-benar baru. Namun Yesus Kristus adalah sebagai Allah yang kekal. Sudah ada sebelum Maria dan Yusuf atau nenek moyangnya di dunia bayi lainnya. Maka dia tidak bisa, dia harus menjadi Tuhan. Penting baginya untuk memasukkan dunia ini melalui ibu duniawi, tetapi tidak dilahirkan oleh ayah duniawi. Melalui mujizat Roh Kudus, Yesus dikandung dalam rahim Maria, seorang perawan. Baik Maria maupun Yusuf berasal dari keluarga Daud, seperti yang tadi saya jelaskan. Nubuat Perjanjian Lama mengindikasikan bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang wanita, dari keturunan Abraham, melalui suku Abraham yaitu Yehuda, dan dari keluarga Daud. Karena itu silsilah ini harus ditampilkan. Silsilah Matius menelusuri garis keturunan melalui Salomo, sedangkan Lukas menelusuri melalui Nathan, salah satu putra Daud lain yang lain, yang mencatat bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya orang Yahudi yang masih hidup yang benar-benar dapat membuktikan klaimnya atas tahta Daud. Semua catatan lainnya dihancurkan ketika Romawi merebut Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Saudara, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu,
pertunangan itu sama dengan pernikahan. Hanya saja pria dan wanita tersebut tidak tinggal bersama. Jika seorang wanita yang bertunangan hamil, hal itu dianggap perzinahan. Namun, Yusuf tidak menghukum atau menceraikan Maria ketika dia mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, karena Tuhan telah mewahyukan kebenaran kepadanya, dan semua itu untuk menggenapi Yesaya 7 ayat 14. Sebelum kita meninggalkan bagian penting ini, kita harus mempertimbangkan 3 nama yang diberikan kepada anak Allah. Nama Yesus berarti juru selamat, ya, dan berasal dari nama Ibrani Yeshua yang berarti keselamatan. Ada banyak anak-anak laki Yahudi dengan nama Yosua atau dalam bahasa Yunani adalah Yesus, tetapi anak laki-laki Maria itu disebut Yesus Kristus, dan kata Kristus berarti anointed, yang diurapi. Kata ini setara dengan Mesias dalam bahasa Yunani. Jadi Kristus sama Mesias itu sama, ya, dia adalah Yesus sang Mesias. Yesus adalah nama manusianya, Kristus adalah gelar resminya, dan Immanuel menggambarkan siapa dia, yaitu Allah beserta kita. Yesus Kristus adalah Allah beserta kita. Yesus Kristus adalah Allah. Kita menemukan nama ini Immanuel dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Jadi Yesus adalah sang raja, adalah seorang laki-laki Yahudi yang juga adalah anak Allah yang ilahi. Tetapi apakah ada yang mengakui kedudukannya sebagai raja? Nah, disinilah muncul suatu gambaran yang indah. Ya, orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembahnya. Wah, keren saudara ya. Kedua, saudara, sebelum itu saya mau gambarkan 2 page saja. 4 wanita dalam silsilah Yesus. Silsilah ini terkenal karena kehadiran 4 orang wanita yang tidak biasa. Wanita jarang disebutkan dalam silsilah kuno, dan keempat wanita yang disebutkan di sini layak mendapat perhatian khusus sebagai contoh kasih karunia Allah. Semuanya bukan orang Yahudi. Artinya apa? Keselamatan Yesus itu mencakup orang-orang non-Yahudi, ya. Mereka menunjukkan bagaimana Allah dapat mengambil orang-orang yang sangat berdosa, orang-orang tidak mungkin, orang-orang yang keluarganya sudah hancur total, dan menggunakan mereka dengan cara yang luar biasa. Itu adalah suatu pengharapan yang luar biasa. Pertama, Tamar. Dia menjual dirinya sebagai pelacur kepada ayah mertuanya Yehuda untuk melahirkan Peres dan Jerah yang merupakan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Rahab, dia adalah seorang pelacur non-Yahudi yang kepadanya Allah mengambil tindakan luar biasa untuk menyelamatkannya dari penghakiman dan gaya hidupnya sebagai pelacur. Ruth, dia berasal dari Moab, seorang non-Yahudi dan di luar perjanjian Israel sampai pertobatannya. Batsheba, dia pernah menjadi istri Uria yang disebutkan secara tersirat dalam Matius 1 ayat 6. Ada seorang penjina yang terkenal karena dosanya dengan Daud. Ya saudara, keempat wanita ini memiliki tempat penting dalam silsilah Yesus untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa dalam silsilahnya. Bahkan seperti yang dia akan lakukan dalam kelahirannya, pembaptisan, kehidupan, dan kematian di kayu salib. Yesus adalah pewaris garis keturunan yang di dalamnya mengalir darah pelacur Rahab, darah Ruth yang kasar. Dia peduli dengan yang jatuh dan yang hina, dan dia akan menunjukkan kasih bahkan kepada yang paling miskin dan paling yang tidak dikenal. Keempat wanita ini memiliki tempat penting dalam silsilah Yesus untuk menunjukkan bahwa ada tempat baru bagi wanita di bawah perjanjian baru. Baik dalam budaya pagan maupun Yahudi pada masa ini, pada saat itu pria seringkali kurang menghargai wanita. Pada masa itu beberapa pria Yahudi berdoa setiap pagi sambil bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka bukan orang kafir, budak atau wanita. Meskipun demikian, wanita dianggap lebih tinggi di antara orang Yahudi daripada di antara orang-orang non-Yahudi. Bagian 2, saudara, penghormatan sang raja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan ke kandang domba saudara, ke dalam rumah itu, ya, dan melihat anak itu beserta Maria ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ya, penghormatan kepada sang raja oleh orang-orang Majus. Kita harus mengakui bahwa kita tidak banyak tahu tentang orang-orang Majus ini. Kata yang diterjemahkan sebagai orang bijak, wise man, Majus, merujuk kepada sekelompok sarjana yang mempelajari bintang-bintang. Gelar mereka menghubungkan mereka dengan ilmu sihir, tetapi mungkin lebih seperti ahli nujum, bukan sihir yang gimana saudara, tetapi seperti astrologi gitu. Akan tetapi kehadiran mereka dalam catatan Alkitab bukanlah dukungan ilahi terhadap astrologi, ya. Tuhan memberi mereka tanda khusus, bintang ajaib yang mengumumkan kelahiran sang raja. Bintang itu menuntun mereka ke Yerusalem, tempat para nabi Tuhan memberitahu mereka bahwa sang raja akan lahir di Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem dan di sana mereka menyembah sang raja, yaitu Kristus. Kita tidak tahu berapa banyak orang Majus yang ada, dan dari 3 hadiah yang tercantum dalam Matius 2 ayat 11, beberapa orang berasumsi ada 3 raja dari timur, meskipun ini tidak pasti. Tetapi ketika rombongan mereka tiba di Yerusalem, jumlah mereka cukup banyak untuk mengganggu seluruh kota. Ingatlah bahwa orang-orang ini bukan orang Yahudi. Sejak awal mula, ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus datang untuk menjadi juru selamat dunia. Orang-orang ini juga kaya. Mereka adalah cendekiawan, ilmuwan sejati. Tidak ada seorang cendekiawan yang mengikuti terang yang diberikan Tuhan kepadanya tidak akan pernah menyembah di kaki Yesus. Di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus Kristus berdiam secara keperluan ilahi secara jasmani. Orang-orang Majus mencari raja, tetapi Herodes takut kepada raja dan ingin menghancurkannya. Dia adalah Herodes Agung yang disebut raja oleh Senat Romawi karena pengaruh Marcus Antonius. Herodes adalah orang kejam dan licik, tidak mengizinkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, untuk mencampuri pemerintahnya atau mencegah pemuasan hasrat jahatnya. Seorang pembunuh yang kejam, dia membunuh istrinya sendiri, kedua saudara laki-laki istrinya, karena dia curiga mereka melakukan pengkhianatan. Dia menikahnya sedikitnya 9 kali untuk memenuhi hawa nafsunya dan memperkuat ikatan politiknya. Tidak mengherankan bahwa Herodes mencoba membunuh Yesus, karena hanya Herodes yang ingin menyandang gelar raja orang Yahudi. Namun alasan lain, Herodes bukanlah seorang Yahudi asli. Ia sebenarnya adalah orang Idumea. Dia adalah keturunan dari Esau. Inilah gambaran pertikaian lama antara Esau dan Yakub yang dimulai bahkan sebelum anak-anak itu lahir.
Inilah pertikaian roh berserta daging antara yang saleh dan yang duniawi. Orang-orang Majus mencari raja, Herodes menentang raja, dan para imam Yahudi mengabaikan raja. Para imam ini mengetahui kitab suci, tapi nggak berani ngomong kebenaran dan mengarahkan orang lain kepada juru selamat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyembahnya. Mereka mengutip Mika 5 ayat 2 tetapi tidak menaatinya. Mereka berada 5 mil dari anak Allah, tetapi mereka tidak pergi menemuinya. Orang-orang non-Yahudi mencari dan menemukannya, yaitu orang Majus, tetapi orang-orang Yahudi tidak. Matius 2 ayat 9 menunjukkan bahwa bintang ajaib itu tidak selalu terlihat oleh orang-orang Majus. Ketika mereka mulai menuju Bethlehem, mereka melihat bintang itu lagi, dan bintang itu menuntun mereka ke rumah, ya, bukan kandang domba, saudara, tempat Yesus berada. Saat itu, Yusuf telah memindahkan Maria dan bayi itu dari tempat tinggal sementara ke tempat Yesus dilahirkan. Matius mengutip nubuat kedua yang digenapi dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja. Bagaimana ia dilahirkan merupakan penggenapan nubuat, dan tempat ia dilahirkan merupakan penggenapan nubuat. Bethlehem, Bet itu adalah rumah, ya. Lehem adalah roti. Bethlehem merupakan rumah roti, dan di sini roti hidup datang ke bumi. Bethlehem dalam Perjanjian Lama dikaitkan dengan Daud yang merupakan gambaran Yesus Kristus dalam penderitaan dan kemuliaannya. Ya, saudara. Itu adalah tentang penghormatan kepada Sang Raja. Yang ketiga adalah permusuhan tentang Sang Raja. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir ku panggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui oleh orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi, ya. Nanti waktu kita belajar tentang Rahel dan Lea di God Plan of Salvation, kita akan jelas semua ini, ya. Saudara, ya, Yusuf membawa Maria dan Yesus kabur ke Mesir. Oke. Permusuhan terhadap Sang Raja. Seseorang dikenali bukan hanya oleh teman-temannya, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Herodes berpura-pura ingin menyembah raja yang baru lahir, padahal sebenarnya ia ingin menghancurkannya. Allah memperingatkan Yusuf untuk membawa anak itu dan Maria serta melarikan diri ke Mesir. Ada banyak orang Yahudi di sana, dan harta yang diterima oleh orang-orang Majus lebih dari cukup untuk membayar biaya perjalanan dan kehidupan di sana. Namun ada juga nubuat yang harus digenapi, yaitu Hosea 11 ayat 1, "Dari Mesir aku memanggil anakku." Kemarahan Herodes merupakan bukti kesombongannya. Ia tidak dapat membiarkan siapapun mengalahkannya, khususnya beberapa sarjana orang Yahudi, yaitu orang Majus. Hal ini menyebabkan ia membunuh bayi laki-laki berusia 2 tahun ke bawah yang masih berada di Bethlehem. Saudara, kita jangan bayangin, tidak boleh membayangkan ratusan anak laki-laki terbunuh, karena tidak banyak anak laki-laki seusia itu di desa kecil seperti Bethlehem, saudara. Bahkan saat ini, saudara, saat ini di Bethlehem, zaman modern ini, hanya sekitar 20.000 orang tinggal di sana. Kemungkinan besar tidak lebih dari 20 anak yang terbunuh. Namun tentu saja satu pun sudah terlalu banyak. Di sini Matius memperkenalkan tema permusuhan yang menjadi fokusnya di seluruh bukunya. Setan adalah pembohong dan pembunuh, seperti halnya Raja Herodes. Ia berbohong kepada orang-orang Majus dan membunuh bayi-bayi. Namun kejahatan pembunuhan yang mengerikan ini pun merupakan penggenapan nubuat yang harus digenapi di dalam Yeremia 31 ayat 15.
Untuk memahami penggenapan ini, kita harus meninjau sejarah Yahudi, ya, God plan of salvation, ya. Kita harus belajar sejarah itu. Penyebutan pertama Bethlehem dalam kitab suci berkaitan dengan kematian istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel. Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Rahel meninggal saat melahirkan seorang putra yang ia beri nama Benoni, yaitu anak duka citaku. Yakub mengganti nama putranya menjadi Benyamin, yaitu anak tangan kananku. Kedua nama ini pun berhubungan dengan Yesus Kristus, karena ia adalah seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Yesaya 53 ayat 3. Dan ia sekarang adalah anak tangan kanan Allah. Yakub mendirikan sebuah tugu untuk menandai kuburan Rahel yang berada di Bethlehem. Nubuat Yeremia disampaikan sekitar 600 tahun sebelum Kristus lahir. Nubuat itu muncul dari masa pembuangan di Yerusalem. Beberapa tawanan dibawa ke Ramah di Benyamin dekat Yerusalem, dan ini mengingatkan Yeremia akan kesedihan Yakub ketika Rahel meninggal. Namun sekarang Rahel lah yang menangis. Ia menggambarkan para ibu Israel yang menangis ketika mereka melihat putra mereka dibunuh, saudara. Seolah-olah Rahel berkata, aku telah menyerahkan nyawaku untuk melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi sekarang keturunannya tidak ada lagi. Yakub melihat Bethlehem sebagai tempat kematian, tetapi kelahiran Yesus menjadikannya itu sebagai tempat kehidupan. Karena kedatangannya, Israel akan mengalami pembebasan rohani, dan di masa mendatang akan ditegakkannya tahta dan kerajaan Daud. Israel, anak kesedihanku, suatu hari akan menjadi anak tangan kananku. Yeremia memberikan janji kepada bangsa itu bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah mereka lagi, dan janji ini telah terpenuhi. Namun ia memberikan janji yang lebih besar lagi, bahwa bangsa itu akan dikumpulkan kembali di masa mendatang dan kerajaan akan didirikan, dan janji ini pun akan terpenuhi. Sangat sedikit orang saat itu menganggap Bethlehem sebagai tempat pemakaman. Mereka sekarang menganggapnya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Dan karena ia mati untuk kita dan bangkit kembali, kita memiliki masa depan yang cerah di hadapan kita. Kita akan hidup selamanya bersama Yesus Kristus di kota mulia itu. Tempat kematian tidak ada lagi, tempat air mata tidak akan pernah jatuh lagi. Ya, saudara, itulah tentang permusuhan sang raja. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang kerendahan hati sang raja. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati oleh mimpi. Yusuf pergi ke daerah Galilea, ya, dari Galilea yang disebut Nazaret. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, karena Yesus tumbuh di kota Nazaret. Dia lahir di Bethlehem, dia kabur ke Mesir, dan dia tumbuh di Nazaret, saudara. Itu semua untuk menggenapi perjanjian lama. Ya, Yesus di Nazaret, Yusuf tukang kayu, dan dia tumbuh di sini. Ya, itu adalah masa kecil Yesus. Herodes meninggal pada tahun 4 Masehi, sebelum Masehi, yang berarti Yesus lahir 1 tahun sebelumnya, yaitu 5 sebelum Masehi. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan paralel antara Matius 2 ayat 20 dan Keluaran 4 ayat 19, panggilan Musa. Sebagai anak Allah, Yesus berada di Mesir dan dipanggil untuk pergi ke Israel. Musa juga berada di luar Mesir, bersembunyi demi keselamatannya, dan ia dipanggil kembali untuk ke Mesir. Namun dalam kedua kasus tersebut, program penebusan Allah terlibat. Diperlukan keberanian bagi Yusuf dan keluarganya untuk meninggalkan Mesir, dan diperlukan keberanian bagi Musa untuk kembali ke Mesir. Archelaus adalah salah satu putra Herodes, dan kepadanya Herodes telah mewariskan gelar raja. Akan tetapi, orang-orang Yahudi mendapati bahwa terlepas dari janji-janji kebaikannya, Archelaus sama jahatnya dengan ayahnya. Jadi,
mereka mengirimkan delegasi ke rumah untuk memprotes penobatannya. Kaisar Agustus setuju dengan orang Yahudi dan menjadikan Arkelos seperti enak atau separuh kerajaan ayahnya. Oke, akhirnya terbagi dua ya. Yesus mungkin mengingat sedikit sejarah Yahudi ini ketika ia menceritakan perumpamaan tentang uang logam dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Seluruh kisah ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana Allah menuntun anak-anaknya. Yusuf tahu bahwa ia dan keluarganya tidak lebih aman di bawah kekuasaan Archelaus daripada di bawah kekuasaan Herodes Agung. Kemungkinan besar mereka sedang berada dalam perjalanan kembali ke Bethlehem ketika mereka mengetahui bahwa Archelaus berada di atas tahta di wilayah itu. Tentu saja Yusuf dan Maria berdoa menunggu mencari kehendak Allah. Akal sehat memberitahu mereka untuk berhati-hati. Imam memberitahu mereka untuk menunggu. Pada waktunya Allah berbicara kepada Yusuf dalam mimpi dan ia membawa Maria dan Yesus ke Nazaret yang sebelumnya telah menjadi rumah mereka. Namun nubuat ini pun terpenuhi. Sekali lagi, Matius menunjukkan bahwa setiap detail dalam kehidupan Yesus telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Penting untuk dicatat bahwa Matius tidak hanya merujuk pada satu nabi dalam Matius 2 ayat 23, tapi sebaliknya mengatakan supaya genaplah apa yang disampaikan oleh para nabi. Jamak saudara ya. Kita tidak akan menemukan nubuat khusus yang menyebut Yesus sebagai orang Nazaret ya, karena memang perjanjian lama itu ditutupi ya, ditutupi Tuhan. Istilah Nazaret itu merupakan istilah celaan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1:46. Dalam banyak nubuat perjanjian lama, kehidupan Mesias yang rendah hati dan penuh penolakan disebutkan, dan mungkin inilah yang ada di pikiran Matius. Istilah orang Nazaret diterapkan baik kepada Yesus maupun para pengikutnya, dan ia disebut Yesus dari Nazaret. Akan tetapi mungkin Matius dituntun oleh Roh Kudus melihatkan hubungan rohani antara orang Nazaret dengan kata Ibrani netzer yang berarti cabang atau tunas. Dan beberapa nabi ya menggunakan gelar ini untuk Yesus. Tunas Daud, saudara, ya. Tunas Daud yang bernama adalah kata Ibrani netzer dan ini berarti Nazaret, menunjukkan kepada Yesus. Referensinya bisa baca di sini. Nah, saudara, penutup, Tuhan Yesus tumbuh di Nazaret, daerah Galilea, dan diidentifikasikan dengan kota itu. Pelayanan Tuhan Yesus nanti juga di daerah Galilea, saudara ya. Bahkan musuh-musuhnya mengira dia lahir di sana karena mereka berkata bahwa dia datang dari Galilea. Yohanes 7:52 jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, ya kan? Jika mereka menyelidiki catatan bait suci, mereka akan menemukan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Siapa yang pernah mendengar seorang raja yang lahir di desa sederhana dan tumbuh di kota yang hina? Saudara, itulah kerendahan hati dari sang raja. Kerendahan hati sang raja tentu saja merupakan sesuatu yang patut dikagumi dan untuk ditiru. Saudara, demikian pendahuluan tentang kelahiran Yesus, penghormatan kepada Yesus, permusuhan terhadap Yesus, dan juga kerendahan hati dan masa kecil dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati.